Untuk yang lainnya sudah jelas ya topiknya. Kita nanti bahas tentang teorinya. Mungkin Probo sama siapa? Faisal ya. Yang kemarin untuk DVA ya, sama Mas Taka, Bu. Oh, sama Lutfi. Sama Lutfi. Oh iya, nanti setelah Najwa nanti Probo sama Lutfi. Mas Taka ya, sama Mas Taka ya. Silakan Najwa. Ibu, ini yang dipaparkan jadinya apa aja, Bu? Oke, Bu. Ini pemahamanmu untuk topik ini dulu, ya. Nanti pendahuluannya menyusul enggak apa-apa, ya. Karena yang lainnya sudah masuk di situ ya. Cerita aja kan ya, Bu? Ya, cerita atau apa, nyanyi boleh? Bisa nyanyi nggak? Nggak bisa, Bu. Jadi di sini untuk topik saya itu adalah analisa reduksi respon getaran arah tangensial radial rubber mesh DVA. Nah, di sini rubber mesh DVA bentuknya di sini adalah taper, yaitu taper. seperti kerucut. Taper atau kon gitu ya? Kon aja iya. Ya? Iya, Bu, seperti kon. Nah, di sini DVA. Untuk DVA-nya sendiri, ini sifatnya ditaruh di dalam boring bar-nya. Jadi sifatnya inert DVA. Jadi untuk membuat DVA-nya ini perlu dibuat cavity pada boring bar-nya. Nah, kemudian mengapa dipilih bentuk taper? Karena bentuk taper atau kerucut ini lebih efektif untuk meredam arah tangensial, radial, maupun juga arah aksial. Nah, lalu di sini, ini masuk ke bab 2 juga nggak, Bu? Yang tinjauan pustaka? Atau gimana? Kamu sudah ada pendahuluan? Sudah, Bu. Sudah, silakan di-share aja, nggak apa-apa. Di-share. Dibacain, Bu, semuanya? Iya. Oh ya. Untuk latar belakang, yakni mesin bubut adalah salah satu jenis mesin perkakas, yaitu mesin yang digunakan untuk memotong atau mendeformasikan suatu material menjadi suatu produk. Prinsip kerja dari mesin bubut adalah perputaran benda kerja yang umumnya berbentuk silindris dan gerakkan oleh alat potong baik secara melintang maupun membujur terhadap benda kerja tersebut. Terdapat beberapa proses permesinan yang dapat dilakukan mesin bubut. Salah satunya adalah proses boring, di mana proses boring adalah proses memperbesar suatu lubang benda kerja sesuai dimensi yang diinginkan. Alat yang digunakan sebagai pemotong pada proses ini adalah boring bar. Ketika proses boring berlangsung, boring bar dicekam oleh pencekam atau cak dan benda kerja diputar dengan kecepatan tertentu. Gesekan antara benda kerja yang berputar dengan mata pisau boring bar menyebabkan timbulnya getaran. Jika getaran yang terjadi memiliki amplitudo yang sangat tinggi, maka akan menimbulkan getaran berlebih atau chatter. Chatter dapat mengakibatkan permukaan akhir benda kerja yang buruk, kebisingan tinggi, hingga kerusakan komponen yang terdapat pada mesin bubut. Untuk mengurangi getaran yang dihasilkan pada proses tersebut, digunakan DVA sebagai komponen pereduksi getaran. Penambahan DVA untuk mereduksi getaran sudah dilakukan sebelumnya oleh Xianli Liu, yaitu mendesain boring bar dengan variabel stiffness dynamic vibration absorber atau VSDVA, yang dapat diatur nilai kekakuan DVA-nya. VSDVA terdiri dari blok massa dan telescopic cantilever beam. Didapatkan bahwa desain boring bar yang diusulkan memiliki efek reduksi getaran pada frekuensi eksitasi tertentu. Selanjutnya, pada penelitian Reno Hari Pratito,
yang melakukan pemodelan dan simulasi boring bar L/D8 dengan dan tanpa DVA. DVA diletakkan di dalam boring bar dengan desain massa absorber berbentuk silinder, dan pada kedua ujung massa absorber dilapisi rubber. Pada penelitian tersebut, didapatkan nilai reduksi optimum dari variasi rubber yang diberikan. Dan juga pada penelitian Nugraha Merdekawan, dilakukan pemodelan dan analisa boring bar L/D8 yang dimodifikasi dengan DVA berupa mastering dan rubber, yang divariasikan jenis dan jumlahnya. Hasil dari penelitian tersebut berupa respon getaran boring bar, arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z untuk tiap variasi yang diberikan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tersebut, masih dibutuhkan inovasi desain dan analisa reduksi respon getaran DVA lebih lanjut pada boring bar. Pada penelitian ini, dilakukan pemodelan analisa reduksi respon getaran rubber mass DVA pada arah tangensial radial pada proses boring. Digunakan sistem passive dynamic vibration absorber pada boring bar dengan sedikit modifikasi berupa lubang untuk meletakkan DVA. DVA memiliki sistem utama berupa massa, absorber, dan rubber. Bentuk DVA yang dipilih adalah tapered karena sifatnya yang efektif meredam baik ke arah aksial, tangensial, dan radial. Boring bar diberi modifikasi berupa cavity sebagai tempat peletakan DVA. Dilakukan juga variasi terhadap massa dan jenis karet DVA. Dilakukan juga variasi terhadap feed rate, depth of cut, dan kecepatan putaran spindle pada mesin bubut. Diharapkan dengan rancangan DVA ini dapat meminimalisir getaran yang terjadi sehingga kualitas dan performa boring bar dapat menjadi lebih baik. Kemudian 1.2 yaitu rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana rancangan dan mekanisme DVA yang mampu mereduksi getaran pada boring bar. Yang kedua, bagaimana pengaruh variasi massa dan jenis karet DVA terhadap reduksi respon getaran pada boring bar. Dan yang ketiga adalah bagaimana pengaruh variasi cutting parameter, typical finishing pada spesimen IC 4340 terhadap reduksi respon getaran pada boring bar. Di sini mengapa dipilih IC 4340? Karena melihat dari tugas akhir sebelum-sebelumnya. Ya, coba sebelum dilanjutkan ke atas dulu. Ya, ke alinea ketiga. Alinea ini. Di alinea ketiga itu pada penelitian ini dilakukan pemodelan analisa reduksi ya pada arah tangensial, radial pada proses boring ya. Kemudian digunakan sistem passive dynamic vibration absorber pada boring bar, sedikit modifikasi berupa lubang untuk meletakkan DVA. DVA memiliki sistem utama ini ya. Nah, ini kamu belum menyebutkan apa yang akan kamu rancang untuk meminimalisir ya arah tangensial dan radial itu. Ya, bentuknya seperti apa? Apakah DVA itu adalah seperti yang sebelumnya punyanya Renault atau punyanya Deka atau yang lainnya? Ya, kamu harus state di situ bentuknya yang tadi taper atau cone tadi ya di situ. Ya, dari penelitian yang sudah terdahulu ada mungkin sedikit modifikasi ya sehingga punyamu bisa digunakan untuk meminimalkan ya. Meminimalkan getaran yang ada di arah tangensial dan radial sehingga bentuknya adalah seperti cone ya. Sudah kalau kayak gitu kamu sudah state bahwa cone DVA ke bawahnya itu harus kamu sebutkan di permasalahan tadi ya. Di permasalahan coba nomor 1 ya, nomor 1 bagaimana merancang nomor 1 permasalahan. Nah, rumusan masalahnya bagaimana rancangan dan mekanisme DVA di sini sudah pakai cone tadi ya. Cone DVA ya yang mampu mereduksi getaran pada boring bar arah tangensial dan radial. Ya. Keistimewaanmu ya itu adalah bentuknya cone
Ya, kenapa Kun? Karena bisa mereduksi arah tangensial dan radial. Ya, nanti sampai di bawah itu di bawah ya, Kunnya tadi di bawah. Nah, bagaimana pengaruh variasi massa dan jenis karet DVA? Ya, DVA di situ di Kun DVA. Ya, udah. Ya, sampai ke bawah nanti di bawah. Jadinya kon aja ya Bu, nulisnya bukan taper ya Bu. Kon aja ya. Kon, berarti kerucut ya Bu? Kerucut. Jadinya. Kerucut aja. Ya, kerucut. Kan dia memang bentuknya kerucut ya. Kalau taper itu kan dia menyudut gitu ya. Iya. Ini dilanjutin lagi Bu. Ya. Lanjut sampai manfaat ya Bu. Atau Ya, itu nanti sudah itu aja ya. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan, nanti yang lainnya menyesuaikan ya ini tujuan penelitian. Ini Bu, kemarin saya nemu jurnal Bu. Ya. Apa? Ini bentuknya taper, tapi dia bukan DVA-nya, tapi boring bar-nya yang bentuknya taper Bu. Oh Seperti gitu. Ini bisa dimasukkan ke tinjauan pustaka nggak Bu? Boleh, Kira-kira. boleh. Boleh ya Bu. Silakan. Keistimewaannya apa kalau boring bar-nya taper? Dia juga menyatakan kalau taper ini apa namanya? Saya dia selain bentuknya taper juga materialnya komposit Bu. Jadi mengapa dipilih ini karena nilai konstanta kekakuannya tinggi Bu. Kalau bentuknya taper dan materialnya komposit. Oh iya, bisa dimasukkan ya, bisa dimasukkan. Ya, bisa dipakai. Kemudian ada lagi? Sama untuk ini Bu, bentuknya kemarin Bu Wi kan sempat bilang ke saya kalau nanti ada gambar dari Ibu ya bentuknya atau gimana Bu? Iya, Ibu lupa mungkin ya. Bentuknya seperti ya kon aja ya. Oh Ibu menjanjikan itu ya. Bisa nggak Najia merancang sendiri? Bisa sih Bu, cuma mungkin takutnya nggak sesuai sama yang Bu Wiwi harapkan gitu takutnya. Enggak apa-apa, dirancang aja sendiri. Nanti Ibu juga nggak tahu kok banyak sekali kerjaan, jadi agak numpuk-numpuk ini. Ya, coba nanti kalau ya seperti ya nanti kalau Ibu gambar di sini nanti nggak bagus lagi ya. Ya, nanti Najia ini ya, ingatkan Ibu ya untuk gambarnya ya. Oh iya Bu. Ya, biar Ibu ingat langsung digambar. Iya Bu. Apa Bu? Ya, diingetin aja Ibu. Rasanya itu pengen dikerjakan semua, tapi kok nggak cukup waktunya. Pasti pegang satunya lupa. Wes ada lagi? Mungkin cukup dulu Bu. Kasih ya Bu. Ya, sudah bagus, Najia. Nanti gambarnya nyusul ya, ingatkan. Baik, berikutnya Probo atau ini Mas Taka?
Mungkin saya dulu. Iya Bu, Probo dulu. Atau Mas Taka? Oke. Nggak apa Bro, kamu baik, aja Bu. sih. Saya izin share screen ya Bu. Ya. Apakah sudah terlihat Bu? Ya, sudah. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Wiwi. Selamat siang teman-teman. Jadi ini saya mengambil TA itu Bu, seperti sama yang kemarin telah saya jelaskan, yaitu tentang spherical rubber sebagai DVA untuk mereduksi adanya getaran di proses boring pada boring bar, seperti itu Bu. Terus seperti kemarin ada tambahan sedikit sih Bu. Kemarin kan saya sudah menjelaskan, kayak saya jujur aja kemarin tuh masih kayak perdebatan gitu loh Bu, antara dengan teorinya sama di lapangannya Bu. Makanya ini saya kerjasama sama anak D4 teknik mesin Bu. Di sana itu kalau untuk praktikalnya Bu ya, itu katanya getarannya tuh kecil banget Bu. Getarannya kecil banget, dan nanti yang akan saya terapkan itu parameter untuk di pemotongannya itu untuk putaran spindle, feed rate, dan material pahatnya Bu. Karena saya juga dikasih lihat itu emang yang paling berpengaruh tuh di bagian situnya Bu. Dan kita di sini bertujuan untuk memberikan solusi bagaimana agar getarannya itu berkurang dan hasil dari permukaannya itu dapat maksimal Bu. Seperti itu. Mungkin kalau yang dari pendahuluannya sama Bu, yang kayak kemarin nggak ada revisi. Dan kalau untuk rumusan masalahnya, yang pertama itu nanti akan bagaimana pengaruh variasi jumlah spare rubber sebagai DVA terhadap reduksi respon getaran pada boring bar. Kenapa saya tetap milih ini Bu? Karena kembali lagi untuk praktikalnya Bu, kalau misalkan nanti pakai spare rubber yang berbeda itu nanti praktikalnya agak kurang Bu, seperti itu. Maksudnya diameternya Bu. Soalnya nanti di boring barnya itu kan harus berbeda Bu ukurannya, seperti itu. Karena nanti di boring barnya kan kalau misal berbeda gimana? Itu Bu, diameter bolanya kalau misalkan seperti yang Ibu sarankan itu, nanti kalau misalnya dari housingnya itu ketipisan itu gimana ya Bu, katanya tuh pokoknya harus kayak tepat gimana ya, agak susah Bu bikinnya. Karena saya kan juga eksperimental. Jadi nanti dia kalau terlalu tipis itu nggak pas di tengah Bu. Nanti takutnya malah nggak center, malah ngerusak semuanya kayak gitu. Kalau kata teman saya seperti itu. Dan itu menurut saya masuk akal juga sih Bu. Kayak gitu. Tipis itu gimana? Ibu tipis kok maksudnya gimana? Tipis itu maksudnya dari housingnya tuh loh Bu. Dari housing nanti di dalam boring barnya kan Bu. Ya, housingnya itu di dalam boring bar. Kemudian? Iya Bu. Terus nanti kalau misalkan bolanya terlalu besar, itu nanti dia apa ya Bu? Takutnya malah nggak center jatuhnya dari boring barnya itu. Kalau kan bolanya dalam mesin bubut itu juga butuh center kan Bu. Gimana Bu? Nah, gimana? Ya, kalau itu tadi kalau diperbesar ya, kalau diperkecil
bilang. Bu, saya sebentar ya Bu, ganti koneksi soalnya putus-putus. Terima kasih Bu. Iya Bu. Ya, gimana? Tadi kan saya menjelaskan tentang yang di dalam boring bar Bu. Nah, yang pertama itu tadi, yang pertama kalau misalkan ganti-ganti ukuran bisa aja sih Bu, cuma nanti kan harus menyesuaikan dari boring barnya lagi Bu. Jadi Boring barnya menyesuaikan gitu. Iya Bu, jadi gimana ya, bahasanya itu ketika diameter bolanya berbeda, nanti kalau dibilang teman saya itu dari housing ke boring barnya itu Bu, takutnya nggak center gitu loh Bu, gitu. Dan nanti kan juga bakal menyesuaikan lagi Bu, kayak gitu. Makanya kurang praktikal aja sih Bu, kayak gitu. Sudah tahu ukuran boring barnya? Saya Housingnya juga sudah tahu? Ini saya itu sih Bu, masih nyari-nyari yang pas sih Bu, belum ketemu juga. Kan kamu kan nanti menggunakan yang punyanya si Gultom? Iya atau Bu. desain sendiri? Mungkin nanti kalau buat punya Mas Gultom itu nanti tetap jadi acuan sih Bu. Nanti kayaknya tetap desain sendiri Bu. Kenapa desain sendiri? Kalau kata Mas Gultom, di situ kan harus kayak ada pengembangannya gitu loh Bu. Ya, pengembangannya kan tadi ada perbedaan bolanya tadi. Berarti kalau misalkan jumlah spare-nya itu tetap nggak bisa Bu, harus dari diameternya baru cuman satu gitu nggak apa-apa ya Bu ya? Maksudnya bolanya cuma satu tapi diameternya berbeda gitu Bu. Gini. Kalau memang kamu pakai jumlah spare rubbernya, ya berarti kan harus variasikan jumlahnya 1, 2, 3 gitu kan ya? Nggih Bu, benar Bu. Berarti kan kamu membuat baru, kalau itu membuat baru, ya. Tapi Iya, Bu. kalau misalnya yang Ibu usulkan kemarin itu kan yang divariasikan itu besarnya diameter DVA-nya, ya, spare rubber-nya itu yang dibedakan, ya. Loh, kan tadi kamu bilang nanti kan housingnya jadi tipis, ya. Iya Bu. Boring bar-nya tetap punyanya Mas Gultom, Nggih. ya. Kemudian housing itu yang di dalamnya itu Iya, Bu. memang harus berubah. Harus berubah ya. Ya, harus berubah menyesuaikan besarnya diameter. Ya, menyesuaikan diameter. Diameternya apakah diperbesar atau diperkecil? Nah, kita lihat dulu yang di pasar itu, di pasaran itu, bukan di pasar ya, nanti pikirannya ke pasar tradisional itu. Nanti yang dapat ikan, daging, telur kan. Nah, yang ada di pasaran itu apa? Nah, berapa diameternya? Kamu kan bisa ngambil itu apa? Peluru pelor itu loh. Iya, Bu. Ya, itu ada bermacam-macam diameternya. Kalau kamu mengandalkan ball bearing, ya, ball bearing terus kamu ambil pelurunya kecil-kecil itu, ya nanti di situ bisa juga, ya. Tapi kan ukurannya ya segitu. Kalau kamu cari referen untuk peluru pelor itu banyak referennya, ada 2, ada 4, 5, 6 mm itu banyak. Ibu. Ya, nah maksudnya di sini ya Probo membuat variasi diameternya itu.
Kenapa demikian? Ya, Iya Bu. karena membuat housingnya itu lebih mudah daripada membuat boring barnya. Oh, Ya, baik Bu. kalau kamu jumlah berarti kamu harus membuat lagi boring bar yang dalam. Iya Bu. Ya, boring bar untuk menempatkan housingnya itu cavity-nya harus lebih dalam lagi karena ada 3, jejer-jejer 3, itu lebih susah. Baik Ya, Bu. nah itu senternya juga susah kalau kayak gitu. Dan kamu juga housingnya itu membuatnya banyak. Baik Bu. Ya, 1, 2, 3 itu housingnya sendiri-sendiri kan? Iya Bu. Ya, itu pertimbangannya begitu. Ya. Baik Bu. Bu, izin bertanya Bu. Ya. Kalau kemarin kan ya Mas Gultom kan emang baru ya Bu ya. Nah itu kalau misalkan saya itu udah hitungannya, kan saya juga melakukan eksperimen yang sama. Itu apakah itu udah termasuk pengembangan ya Bu ya? Pengembangan. Oh. Ya. Soalnya saya pikir itu kayak harus sampai gimana Bu? Harus kayak impactnya itu harus beda. Iya, harus beda banget gitu loh Bu. Makanya saya mikirnya agak terlalu jauh, makanya gitu Bu. Enggak, Anda kan ya, ini ada batasannya ya. Anda adalah S1 ya. S1 itu belajar meneliti. Ya, kalau misalnya Gultom kemarin Iya Bu. ya. Kalau Gultom dia menguji 1 ya, tapi dia mendesain untuk spare rubbernya 1, kamu juga boleh spare rubber itu, tapi diametermu yang berbeda. Ya, bagaimana nanti efek daripada besar diameter spare rubbernya itu? Ya, itu nanti dikaitkan dengan omeganya. Ya, omega. Kalau Gultom yang hanya 1 saja. Nah, dia variasinya ini. Ini sudah kamu sudah mengembangkan punyanya Gultom. Baik Bu. Ya. Kalau S2 itu nanti harus lebih dalam lagi. Mungkin ada yang tertarik untuk S2. Ya, nanti harus lebih dalam lagi. Ya, tidak hanya sekedar memvariasikan, ya, tapi harus tahu kenapa divariasikan seperti itu, ya, kenapa divariasikan seperti itu untuk apa gitu ya. Nah, itu jawabannya nanti kalau S2 ya. Ya. Baik, itu Probo. Baik Bu. Bu, saya kan udah baca-baca sedikit ya Bu ya. Ini kan nanti bakal taunya kan dari alat pengukur getarannya itu Bu ya. Sama yang paling kelihatan itu kan dari hasil permesinannya Bu ya. Nah, itu kalau misalkan kalau nggak ada perbedaannya sama sekali, maksudnya perbedaannya cuma sedikit banget gitu Bu, itu apakah hitungannya berhasil atau enggak ya Bu ya? Ya, kalau tadi disampaikan oleh teman Anda bahwa getarannya itu kecil sekali, memang. Ya, di permesinan memang getarannya kecil sekali, tapi bukan berarti tidak ada. Iya Bu, baik. Ya, kemudian kita mencoba untuk mereduksi, ya. Nanti reduksinya paling tidak jauh beda, ya. Getarannya seolah-olah tidak terlihat pengurangannya, ya. Tapi di hasil, ya, hasil daripada permesinan itu akan kelihatan. Baik yang tanpa DVA dengan yang dengan DVA.
Baik, Bu. Ya, hasilnya akan terlihat di kekasaran permukaannya. Ya, jadi kalau misalnya tanpa DVA dengan putaran spindle, feed dan material atau yang lainnya, ya, itu nanti tanpa DVA akan menghasilkan kekasaran permukaan. Ya, itu nanti bisa dilihat secara kasat mata, kekasaran permukaannya pasti ada. Kemudian kalau dengan menggunakan DVA nanti ada perubahan, ya, Baik, Bu. perubahan hasil dari kekasaran permukaan dan juga dimensinya, ya, dimensinya lebih presisi, ya, lebih presisi. Kita mencari yang itu, ya, kekasaran permukaannya itu lebih halus, juga dimensi hasil pengeborannya ini ya itu lebih teliti, ya. Kalau kita misalnya diameter 24, ya, nanti kalau misalnya tanpa DVA kita bisa saja menghasilkan diameter 24,5 misalnya. Ya, tapi dengan adanya DVA, ya, kita nanti akan mendapatkan lebih presisi, yaitu diameter 24,1 mungkin. Ya. Kalau nanti kamu ini adalah pengujian, nanti coba diukur. Ya. Kalau tanpa DVA bagaimana hasil diameternya? Ya. Baik, Bu. Baik, itu. Udah, Bu. Ya, saya udah. Ya udah deh. Bakal saya rubah, Bu. Bakal saya revisi. Seperti yang telah Ibu saranin. Seperti itu. Mungkin ya, saya baru sampai di situ sih, Bu. Soalnya ini harus saya revisi dulu. Mungkin minggu depan udah siap. Gitu, Bu. ya. Baik. Baik, terima kasih ya, Bu. Ya. Izin stop share ya, Bu. Ya, silakan. Baik, Mas Taka. Ya, Bu. Sebentar. Sudah terlihat, Bu? Sudah. Untuk latar belakang atau langsung ke maksudnya paragraf 1 apa langsung paragraf 3, Bu? Paragraf 1 atau paragraf 3? Saya paragraf 2 aja. Ya, saya baca dari awal aja. Untuk latar belakangnya karena proses permesinan merupakan pembentukan material yang dilakukan dengan memotong bagian benda kerja hingga membentuk hasil produk yang diinginkan. Salah satu jenis dari proses permesinan ialah proses boring, yaitu proses memperbesar lubang pada benda kerja dengan menggunakan gerakan alat potong yang memperbesar lubang dapat mengakibatkan getaran pada komponen mekanis dan mesin. Getaran akan berdampak negatif dan mengakibatkan kurangnya umur hingga kerusakan komponen mekanis atau mesin, dan pada kualitas hasil akhir akan menyebabkan kurang baik karena berkurangnya akurasi pemotongan. Getaran disebabkan karena boring bar memiliki rasio panjang atau diameter yang besar, sehingga mempengaruhi nilai kekakuan yang dinilai kurang tepat saat proses boring berlangsung. Oleh karena itu dibutuhkan DVA sebagai alat untuk meredam getaran saat proses boring terjadi. Dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lawrence, DVA-nya bentuk DVA-nya merupakan bola stainless dengan banyak jumlah dan melakukan variasi pada proses boring
dengan parameter-parameter seperti cutting speed, feed rate, dan depth of cut. Dengan propertinya yaitu tool wear, tool vibration, cutting force, dan surface roughness. Dan dilakukan penelitian dengan hasil bahwa DVA bola stainless yang ditempatkan di dalam cantilever boring bar dapat meredam getaran pada komponen sebesar 62% dan mengurangi kekasaran permukaan pada hasil produk proses boring sebesar 78%. Dalam penelitian simulasi ini akan diteliti permodelan boring bar dengan DVA berbentuk bola stainless steel yang akan dilapisi oleh rubber untuk meredam getaran saat proses boring dengan menggunakan software ANSYS dan memvariasikan pada diameter karet dan jumlah bola stainless steel sebagai DVA-nya. Dengan variasi yang telah ditentukan, diharapkan simulasi bisa memberikan hasil metode reduksi vibrasi yang dapat meminimalisir getaran dan mengetahui mana kombinasi variasi yang memiliki peredaman paling optimal saat proses boring. Apakah variasi yang saya tulis sudah sesuai minggu lalu? Ya, ya nggak apa-apa. Silakan. Ya, Lalu, kalau simulasi silakan kalau harus jumlah gitu ya. Ini kan jumlah ya. ya, Ya, nanti bisa saja diaplikasikan kalau simulasi. Kalau eksperimen khawatirnya enggak susah. saya juga kemarin diskusi sama Ricky, dia juga bilang karena kalau mau variasikan yang seperti dia itu kemungkinan besar susah, Bu. Selain maksudnya yang agak jauh dari dia itu, lalu dia cuma nyaranin bisa karetnya atau jumlahnya, cuma nanti hasilnya kurang lebih nggak, bedanya itu nggak terlalu besar gitu, Bu. Jadi saya tulis mungkin variasi diameter karetnya nanti sama jumlah bola yang dipakai sebagai DVA-nya, Bu. Ya, enggak apa-apa. Lalu untuk rumusannya, yang pertama rancangan sistem utama yang mempresentasikan getaran pada saat proses boring. Lalu yang kedua permodelan dan mekanisme DVA-nya. Dan yang ketiga pengaruh variasi DVA-nya untuk reduksi respon getaran pada boring bar saat proses boring. Lalu? Ya, ini belum menyatakan jenis DVA-mu ya. Ya, tolong di perumusan masalah sudah di state tentang DVA yang digunakan. Ya, seperti yang tadi Najia itu menggunakan cone, ya. Kemudian yang Probo sudah menggunakan yang spare rubber, ya. Kalau Lutfi itu juga spare rubber ya. Nah, itu langsung di state begitu, ya. Khawatirnya DVA itu kan jenisnya ya, apa ya? Apa ya? Enggak, itu namanya itu ya. Berarti, berarti DVA-nya langsung saya tulis bola stainless steel dan spare rubber-nya gitu, Bu. Langsung variasi diameter spare rubber dan jumlah bola stainless steel-nya. Betul. Ya, jadi langsung di state variasi diameter spare rubber ya, dan jumlah ya, variasi diameter dan ya, jumlah spare rubber DVA gitu ya. Baik, Bu. Ya, tipenya, tipe daripada DVA-nya. Ya, ini nanti menyesuaikan yang lainnya ya. Baik, Bu. Sudah?
Ampun Bu, saya stop share ya Bu. Ya. Baik, semuanya sudah nampak di sini ya, topiknya sudah jelas. Di sini Ibu mau menjelaskan tentang ini ya. DVA-nya sendiri. Ya. Ya, baik. Ya, ini adalah proses pengeboran yang dilakukan di mesin bubut. Ya, ini adalah kelihatan ya, sudah kelihatan? Kelihatan Bu. Ini adalah spesimennya, kemudian ini ada boring bar-nya. Ya. Kalau misalnya tanpa DVA, maka bentuknya tanpa DVA nah, seperti ini. Ya, ini adalah bentuk tanpa DVA. Ya. Nah, susunannya di proses pengeboran adalah seperti yang tadi. Ya. Kalau misalnya tanpa DVA berarti ini tidak ada DVA-nya. Prosesnya bagaimana? Ya, kalau dalam mesin bubut mata pahat dan boring bar ini adalah dia diam. Ya, yang bergerak berputar adalah spesimennya. Nah, spesimen itu digerakkan oleh spindle. Ya, ada kecepatan spindlenya. Ya, berikutnya kalau di sini ada mata pahatnya, ya berarti saat pemakanan dia itu ada yang disebut feeding. Ya, feedingnya itu adalah ke dalam sana. Kemudian ada depth of cut. Ya, depth of cut itu kedalaman masuk ke arah radial. Ya, kalau feedingnya itu adalah arah aksial. Ya, kalau misalnya dilihat dari mana ya? Nah, ini dari reaksinya saat dia pemakanan, ya, ini dia nanti masuk ke dalam, ya, masuk arah aksial, kemudian arah radial, ya, arah aksial, ya, nanti dia akan menimbulkan gaya thrust-nya ini, ya, kemudian saat dia arah radial, ya, ini nanti dia akan menimbulkan gaya radial, ya. Ya, reaksinya kan dia berlawanan ya. Kemudian saat dia berputar, dia nanti ke arah ini, cutting force-nya ini. Ya, ke arah tangensial, ya, ke bawah itu arah tangensial. Ya. Dari komponen yang di sini ini akan menyebabkan cutting force-nya, ya, akan menimbulkan cutting force-nya. Berapa gaya pemotongan, ya. Nanti ada persamaannya, ada persamaan ini untuk boring bar, ya. Kapan dia nanti ada omeganya. Jadi untuk omega chatter, ya, omega chatter
itu ditimbulkan karena ada gaya pemakanan, ada gaya kecepatan, kemudian ada depth of cut-nya, ya, dipengaruhi oleh kecepatan, ya, kemudian ada feeding-nya, kemudian ada depth of cut, ya, nanti akan ada omega chatter, ya. Omega chatter itu omega apa? Ya, saat dia memakan, ya, saat dia diputar, kemudian dia melakukan proses pengoboran, ya, karena ada kecepatan, kemudian ada depth of cut, kemudian ada feeding-nya tadi, feed rate-nya, ya, dia nanti akan menimbulkan chatter. Ya, nah chatter inilah nanti yang akan menyebabkan permukaannya menimbulkan getaran dan menyebabkan permukaan hasil pengeboran itu menjadi kasar, ya, omega chatter ini, ya. Jadi bukan frekuensi daripada spindle-nya, bukan, ya. Jadi frekuensi chatternya itu ditimbulkan karena ada putaran spindle, kemudian ada pemakanan, ya, feeding-nya ada, kemudian ada depth of cut, ya, sehingga omega chatternya itu ada. Ya, nah, karena ada omega chatter, kemudian ada cutting force, ya, maka itu yang disebut dengan eksitasinya. Gaya eksitasinya itu berupa yang tadi itu, ya. Nanti ada Ft, kemudian ada Fc, kemudian Fr, ya. Nah, ini adalah parameter untuk pemotongan dan gaya-gaya mesin tadi, ya. Jadi kalau misalnya ini divariasikan N-nya, V-nya, F-nya, D-nya, nanti omega chatternya pasti berbeda-beda, ya. Getarannya itu berbeda-beda. Nah, maka di sini banyak sekali, ya. Nah, sekarang bagaimana kita hubungkan dengan dVA-nya? Ya, bagaimana kita hubungkan dengan dVA-nya? Nah, di sini Ibu mau stop dulu. Ya, sampai di situ ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum, Bu, mungkin. Belum, ya? Ini Ibu mau menjelaskan ini boring bar-nya, ya. Ini boring bar, kemudian ini dicekam, ya. Posisi yang tadi dicekam itu adalah di sini, ya. Kemudian ini ada mata pahatnya, ya. Nah, gaya cutting force-nya tadi itu adalah seperti ini. Ya, ini adalah FC, ya. Kemudian ya ada F cutting force, ya. Kemudian ada FR, kemudian ada F thrust-nya, ya, F thrust yang arahnya ke sana, ya. Kemudian ada juga omega chatter-nya, ya, berapa, ya. Masing-masing adalah kombinasi ini, ya. Kemudian dari boring bar-nya sendiri ini adalah untuk yang free, ya, yang cantilever, ya. Ini adalah L-nya. Ya. Jika boring bar itu kita buat dia sebagai sistem yang
mengumpul, ya, kemudian ada panjang L, kemudian di sini ada diameter, kemudian ada E, ada rho, ya, maka kita bisa wakilkan seperti ini, ya, bahwa ini ada massa, ya, kemudian ada K. Ya, kalau terkena Ft, ya, F cutting force, ya, kemudian ada omega C, maka dia akan bergetar. Ya, getarannya ini bagaimana? Ya, nah, massa dengan K ini berarti dia nanti punya frekuensi natural. Ya, punya frekuensi natural. Frekuensi naturalnya bagaimana? Ya, kalau misalnya Anda nanti di ANSYS, ya, berarti Anda nanti membuat segmen-segmen ini, ya, kemudian nanti akan ketemu, ya, omega 1, omega 2, omega 3, dan seterusnya. Yo, kok dapatnya omeganya banyak? Karena Anda ke ANSYS. Kalau ANSYS itu berarti boring bar itu mempunyai massa yang banyak. Ini menggunakan finite element. Ya, elemen yang tidak terhingga. Ya, finite elemen yang berhingga. Ya, berarti ada banyak. Ya, kalau misalnya Anda elemennya 10.000, nanti omegamu adalah 10.000. Ya, tapi nggak penting itu. Yang penting adalah omega 1 sampai berapa. Ya, omega 1, omega 2, omega 3 itu perlu diketahui berapa. Nanti ketemu. Ya, kalau Anda sudah belajar ANSYS, Anda modelkan ini, Anda cari omega 1, omega 2, omega 3. Sudah ketemu. Ya, bahwa untuk mencari omega itu tanpa gaya eksitasi. Ya, tanpa gaya eksitasi. Nanti akan ketemu. Sampai di sini jelas? Untuk memvalidasi, ya, memvalidasi bahwa ANSYS Anda betul, ya, Anda buat aja seperti ini. Ya, massa mengumpul jadi satu. Massanya Anda anggap dia massa mengumpul, kemudian ada batang demikian. Ya, bagaimana frekuensi naturalnya? Ya, omeganya bagaimana? Omega 1-nya berapa? Ya, sedikit banyak nanti mirip dengan yang Anda dapatkan di sini. Ya, omeganya. Ya, sekitar itu. Ya, kalau misalnya ini nanti Anda bagi menjadi 3 DOF, ya, 3 DOF, ya nanti Anda akan dapatkan omega 2, omega 3. Ya, omega 1, omega 2, omega 3. Ya, jadi berapa DOF yang kita tentukan? Ya, nanti kita akan mendapatkan omega 1, omega 2, omega 3. Ya, baik. Ya, kita ambil aja 3 omega. Ya. Nanti Anda akan dapatkan dari finite element adalah seperti ini. Banyak nanti omeganya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Belum. Baik. Berikutnya, kalau sudah dapat omeganya, sekarang untuk perancangan DVA.
Ya, tadi Anda punya omega 1, omega 2, omega 3. Ya, ini ada omega 1, omega 2, omega 3. Ya. Nah, di proses permesinan ya, nanti dilihat ya bahwa untuk proses permesinan itu ada range-nya ya. Misalnya 360 sampai 540 ya, 590 sampai 700, 740 sampai 1100, 1180 sampai 2000 ya. Nanti di spesifikasi mesin itu ada yang demikian ya, bahwa Anda boleh memutar mesin bubut itu di daerah ini antara 590 sampai 700, antara 360 sampai 540, antara 740 sampai 1100 ya. Nah, untuk yang daerah yang di sela-sela ini antara 70 dan 40 RPM itu enggak boleh. Ya, di antara ini itu enggak boleh. Ya, kenapa? Karena dia di situ ada frekuensi naturalnya daripada mesin bubut. Jadi kalau Anda pakai di situ nanti getarannya akan tinggi. Ya, jadi Anda tidak boleh di situ. Ya, kemudian antara 540 sampai 590. Ya, itu tidak boleh Anda mengerjakan mesin itu di situ tidak boleh. Ya, karena itu daerahnya yang tidak diizinkan. Ya, berarti kita bekerjanya di mana? Ya, di 360 sampai 540 ya. Misalnya ya, boring bar Anda ini ketemunya ini adalah 600 ya, frekuensi naturalnya di 600 RPM. Ya, ini adalah 360 sampai 540. Ya, 600 frekuensi natural boring bar Anda 600. Berarti mesinnya dia 360 sampai 540. Berarti Anda bekerjanya di sini. Ya. Ibu perbesar ya. Ya. Jadi misalnya gini. Nah, ini adalah punyanya boring bar. Nah, kemudian punyanya mesin itu adalah di sini. Nah, di sini 340, misalnya ya 540, 360. Nah, Anda nanti bisa bekerjanya di sini. Ya, jangan memaksa Anda bekerja untuk yang di daerah ini. Ya, Anda kerjanya di sini aja. Ya, apalagi yang eksperimen. Kalau yang simulasi sih nggak masalah. Tapi kalau yang eksperimen, ya Anda harus bekerja di sini. Karena apa? Nanti kalau Anda nekat di sini, maka bisa bahaya. Ya, baik itu di pahatnya ataukah di benda kerjanya. Ya, nanti Anda bekerjanya di sini. Anda cari
Mohon maaf Bu, tadi putus-putus. Oh iya, yang mana? Gimana Bu tadi Bu? Mohon maaf putus-putus Bu. Yang mana? Yang tadi bekerja di mana Bu? Ya bekerjanya di 360 Yang sampai bekerja di bagian pahat itu Bu ya? Ya, Ibu ulang ya. Kalau 140 misalnya nih Bu ya. Anda bekerjanya ini disebut frekuensi operasional ya, omega operasional. Omega operasional Anda sekitar 360 sampai 540 ya. Jangan memaksa untuk 600. Ya, kalau memaksa 600 bisa-bisa nanti berbahaya di boring barnya, berbahaya di spesimennya. Ya, pernah kejadian juga dia menggunakan sampai 2000 ya. Nah, ini untuk materialnya dia langsung terlempar. Itu kan tidak boleh ya. Ya, karena memang terlalu tinggi kecepatannya, kemudian juga spesifikasi mesinnya juga sudah melebihi atau sudah di luar daripada mesinnya, jadi materialnya terlempar, ya itu sangat berbahaya sekali. Ya, maka untuk operasionalnya ya di sekitar ini. Ya, baik. Sudah itu ya. Ya, kalau misalnya di sekitar ini Anda ambil aja, ya. Misalnya kita bekerjanya di 400, ya. Nah, di sini, ya berarti yang kita pasang dVA adalah seperti ini di daerah ini. Nah, jadi kita mempunyai nanti di daerah 400 ini. Operasionalnya di 400. Ya, berarti nanti omega daripada operasional 400 ini yang nanti akan kita pasang dVA. Ya, dVA itu hanya kita rancang untuk kecepatan tertentu. Ya, kita sudah merancang di 400, kita gunakan di 700 itu nggak cocok, nggak boleh. Ya, nggak boleh karena bisa jadi mereduksi, bisa jadi dia malah tidak mereduksi. Ya, kita pasang dVA itu di 400, berarti frekuensinya nanti kita sesuaikan dengan 400 ini. Ya, paham? Baik Bu. Ya, baik. Terus bagaimana kita menentukan dVA-nya itu? Ya, kalau di teori ya di buku Rao di bab 9.11 ya, ini tentang dVA. Nanti silakan dibuka. Ya, bahwa omega dVA itu sama dengan omega yang akan kita omega dVA yang akan kita reduksi itu omega berapa? Ya, kalau di omega dVA itu kita mereduksinya di frekuensi natural 1, ya berarti omega dVA sama dengan omega N1. Kalau di frekuensi operasionalnya 400, berarti di omega 400.
Ya, tinggal Anda memvariasikan ini. Omega 400 itu berapa? Ya, omega di 400 itu berapa? Ya, misalnya omega itu berapa? Apa toh? Omega sama dengan 2 pi 2 pi F ya. Nah, dalam radian ya, dalam radian per second-nya. Nah, misalnya ini kalau frekuensi ini kan radian per second. Ya, dalam nanti putarannya kalau yang tadi Bu itu putaran ya RPM ya biasanya. Ya, misalnya RPM-nya 400, ya Anda jadikan radian per second. Ya, radian per second nanti disesuaikan dengan dVA-nya. Jadi dVA-nya itu nanti ya omega n dVA, omega dVA itu sama dengan akar K dVA per M dVA. Ya, yang dirubah-rubah yang mana? Yang ada di pasaran yang mana? Misalnya masanya yang tadi kayak peluru itu ya adanya diameter 4 mili. Nah, Anda cari masanya berapa ini? Ya, 4 mili ini. Ya, nanti untuk mencari K-nya. Ya, omeganya ada, K-nya bisa dicari. Ya, kalau yang ya, untuk yang optimalisasi sama validasi kan omeganya sudah ada ya. Ya, jadi untuk perancangan dVA ini seperti ini. Ya, jadi di frekuensi mana yang akan kita reduksi itu adalah frekuensi untuk dVA-nya. Gimana Rianti? Saya izin bertanya Bu. Tadi di awal kalau sudah mendapatkan frekuensi natural, lalu frekuensi natural tersebut tidak boleh kita operasikan mesin di situ kan Bu. Nah, untuk mendapatkan rentang frekuensi operasi yang diperbolehkan tuh bagaimana gitu? Itu ada di mesin. Mesin itu punya spesifikasi itu, ya bahwa dia boleh dioperasikan sekitar ini sampai sini, ya boleh lagi di sekitar ini sampai ini, ya itu di spesifikasi mesin. Baik Bu, terima kasih. Ya, mungkin ada pertanyaan? Loh, apakah harus harus di frekuensi natural pertama? Enggak. Anda boleh di frekuensi antara frekuensi natural 1 dan frekuensi natural 2. Ya, misalnya di daerah ini Anda boleh. Ya. Anda boleh mereduksi ini. Loh, nanti kan reduksinya kecil ya. Kalau misalnya di sini ini kan ke arah vertikal itu adalah amplitudo ya. Amplitudo. Jadi getarannya. Nah, ini nanti
yang tanpa DVA itu berapa amplitudenya? Ya, setelah dipasang DVA di daerah ini, ya, ini Ibu hapus. Nah, ini sudah jelas ya. Kalau yang tadi, yang tanpa DVA, misalnya ini, ya, kemudian yang kita pasang DVA adalah di daerah 400 ini. Nah, kita pasang DVA, maka kita harapannya adalah yang reduksi ini. Ini adalah X1 tadi. Ya. Harapannya dengan menggunakan DVA, maka ini demikian bentuknya ya. Ya, bentuknya seperti itu. Ini mau nah ini harapannya kan seperti ini ya. Jadi ada reduksi segini ya, ini yang X-nya, X barunya. X barunya itu adalah ini. Nah, ya, ada sekitar segini reduksinya. Ya, kalau misalnya Anda operasikan di 400, kalau dioperasikan di daerah 300, ya 360 itu adalah daerah ini, ya maka tidak terjadi reduksi, ya malah lebih tinggi nanti X-nya, yaitu seperti ini, ya. Jadi ini adalah untuk X-nya. Ya, yang sebelumnya dia adalah yang kecil ini, kemudian setelah dipasang DVA jadi tambah besar. Ya, itu malah tidak mereduksi. Jadi DVA ini dirancang hanya untuk di daerah ini saja. Ya. Jadi hanya untuk daerah itu. Kalau misalnya kita mau mengoperasikan di tempat yang lain, ya kita ganti DVA-nya. Ya, kalau misalnya memang dia sudah tidak perlu DVA, ya wes dilepas saja DVA-nya. Ya, begitu. Ya, harapannya kita saat di situ, saat di 400, ya, amplitudenya jadi kecil. Ya. Nah, amplitudo yang kecil ini menyebabkan permukaan hasil pengeboran dia nanti lebih halus. Ya, kalau sebelumnya dia tinggi, ya kasar, maka dia dengan amplitudo yang kecil maka permukaannya lebih halus. Ya, baik. Kalau memang kalau di workshop ya bagi mereka yang biasa mengerjakan ya di bengkel-bengkel mengerjakan, itu getarannya ya kecil sekali ya, getarannya kecil sekali. Kalau kamu dipasang alat itu ya nggak ada efeknya ya, seperti itu ya. Ya itu memang demikian karena getarannya kecil sekali. Getaran kecil sekali tapi pengaruhnya besar.
ya. Kalau kita melihat di hasil pengeboran, ya. Kalau di bengkel-bengkel, kalau ya di tempat yang bengkel ya yang tidak presisi, ya, dia menganggap itu juga tidak penting karena memang tidak ada pengaruhnya. Getarannya sudah kecil, direduksi lagi, ditambah DVA, itu sama saja nggak ada pengaruhnya. Ya, tapi kalau untuk industri, ya, industri yang memang dia mengutamakan kepresisian, kehalusan permukaan, bahwa untuk yang demikian yang dicari, ya. Nah, jadi kekasaran permukaan itu nanti akan mempengaruhi. Ya. Baik. Ya, yang kalau di luar kemarin juga itu Mas Deka itu ya di sana, di luar sana itu juga sekarang meneliti redaman untuk mesin CNC. Wire cutting, ya, untuk CNC-nya wire cutting, ya. Padahal kalau kita lihat wire cutting itu sudah tidak ada getarannya, ya, tapi masih harus diredam, ya. Padahal kalau wire cutting itu pemotongan dengan kawat, ya, pahatnya itu pakai kawat yang dialiri listrik. Ya, dia sudah diredam sama oli, ya. Jadi pemotongannya diredam sama oli juga, ya. Tapi dia masih meminta untuk diredam lagi, ya, getarannya. Nah, itu yang dikerjakan Mas Dika di luar, ya. Ya, itu sebagai gambaran, ya, di industri. Ya, untuk redaman yang demikian itu sangat berarti, ya. Maka kalau misalnya Anda browsing mencari boring bar yang menggunakan DVA itu mahal, ya, itu mahal, ya. Jadi kita coba membuat boring bar yang ada DVA-nya dengan harga yang murah, ya. Yang murah itu ya sudah dilakukan kemarin itu, ya. Kita coba penelitiannya ke situ, ya. Baik, itu yang Ibu sampaikan di sini. Mungkin ada pertanyaan. Ini adalah teorinya untuk perancangan DVA. Ya, selanjutnya Anda bisa kembangkan sendiri. Ada pertanyaan? Dari saya tidak. Ya, dari yang lain? Sudah jelas ya? Insya Allah, Bu. Jelas, Ya. Bu. Baik, ya, utamanya untuk yang itu tadi yang baru, ya, mungkin yang Punak Naja itu kalau misalnya bentuknya seperti ini Naja, ya, nanti tolong dicari ya. Ya, dicari masanya berapa, K-nya berapa. Ya, baik. Kalau sudah jelas, ya, silakan dikerjakan. Ya, untuk bab berapa ini ya? Bab 2 sudah selesai? Summary-nya?
Kalau dari saya bab 2 untuk tinjauan pustaka TA dan jurnal internasional sudah Bu, tinggal menambahkan dasar teori masih belum. Yang lain? Saya masih dasar teorinya sebagian sih Bu, buat tinjauan pustakanya belum ditulis summernya. Ya, baik. Ya. Kemarin Ibu tugaskan untuk pendahuluan. Ya, pendahuluan semuanya sudah paham. Ya, silahkan ditulis untuk bab 1 sampai ke manfaat. Bab 1 itu ada latar belakang, kemudian permasalahan, rumusan permasalahan, kemudian tujuan, ada batasan, kemudian manfaat. Ya. Selanjutnya bab 2 itu tinjauan pustaka. Ya. Di situ ada dasar teori, kemudian ada penelitian terdahulu. Ya. Dasar teori, ya, teorinya itu yang digunakan itu adalah getaran, ya. Kalau Anda menulis teori getaran tidak usah, getaran itu adalah gerakan keseimbangan, langsung teori getaran untuk multi DOF. Ya, langsung ke teori multi DOF. Setelah itu DVA, teori tentang DVA. Kemudian teori tentang proses pengeboran. Ya, boring pengeboran di mesin bubut. Terutama gaya-gayanya. Gayanya apa saja, ya. Selanjutnya, bagi yang optimalisasi, ya ditulis optimalisasi, cari teori optimalisasi, yang validasi juga tentang teori validasi, ya, itu. Ya, kemudian penelitian sebelumnya, ya Ibu minta sekitar 5 ya, 5, ya. TA dan jurnal internasional, ya, cari jurnal-jurnal yang baru, ya, tentang boring bar itu banyak, ya, tentang pengeboran di mesin bubut itu banyak, ya, DVA juga banyak, ya, sudah. Bab 2, bab 3, ya. Silahkan mulai disusun kalau bab 1, bab 2 sudah selesai. Ya, bab 3 itu flowchart untuk penelitian. Ya. Ya. Yang simulasi sudah terarah di simulasi, yang eksperimen sudah terarah eksperimen. Ya. Baik. Ya. Untuk yang simulasi berarti sudah belajar ANSYS. Sudah belajar ANSYS-nya? Ya, sudah mulai belajar. Ya, mulai belajar. Ya, bikin batang, kemudian di meshing, kemudian dikasih gaya bagaimana cara mendapatkan omega 1, omega 2 itu ya. Yang eksperimen, ya, silakan melihat mesinnya, ya, melihat cara eksperimen, ya, probo, ya, kemudian bagaimana ngambil datanya, ya. Ya, baik. Yang terakhir Ibu tanya, bagaimana TOEFL-nya? Apakah Anda sudah lulus TOEFL-nya? Apakah Anda sekarang itu sedang ini TOEFL? Ya, sedang ujian TOEFL atau belum ada rencana? Ya, baik. Kalau misalnya belum
sudah lulus itu kemarin maba, kalau sudah 477 ya berarti Anda sudah tidak perlu khawatir. Kalau belum berarti Anda sekarang harus ujian ya. Kalau memang ingin ikut program ya, mulai sekarang Anda ikut program. Ya, agar nanti semester depan tidak membebani Anda. Alif sudah? Saya belum, Bu. Masih mau nyari jadwal yang pas di UPT Bahasa. Mas Taka sudah? Sudah, Bu. Cuman katanya kayaknya harus ambil sertifikatnya di UPT. Oh, sudah lulus. Baik, Probo sudah? Ini Bu, tanggal 11 besok baru mau ujian. Ujian. Naja? Ini Bu. Ini ujiannya online ya? Sudah, Bu. Sudah lulus ya? Sudah, Bu. Baik, Rianti sudah? Belum, Bu, tapi sudah ada rencana mau ikut Iya. ujian lagi. Hani? Belum, Bu, tapi sudah daftar programnya Oh, buat yang bulan ini. Oh, sudah. Sudah, Bu. Ikut program bulan ini. Iya. Kalau Alim? Sudah, Bu. Sudah lulus ya? Baik. Satunya siapa? Faisal. Faisal sudah lulus belum? Nanti tolong disampaikan ke Faisal ya. Ya, Bu. Ya. Baik. Ya, yang terakhir itu ya itu sudah mengurangi apa? Beban Anda, ya. Sudah ayem, ya. Nah, Ibu kira sudah cukup semuanya, ya. Sudah bagus progresnya. Mudah-mudahan nanti minggu depan sudah bisa ini lagi ya. Ada progres yang lebih baik lagi. Bab 1, bab 2 diselesaikan. Ya. Nanti kita di bab 3 bagaimana teorinya lagi ya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan Anda ditanyakan minggu depan. Baik, itu Anda sekarang sudah mulai latihan ANSYS ya? Yang ini? Iya, Bu. ANSYS-nya silakan minta tolong siapa, Dika atau Riki atau siapa yang ini sekarang dari mengerjakan ANSYS ya, minta tolong diajari ya, tidak apa-apa. Oh iya, satu lagi ya, ibu minta ya semuanya itu tidak semuanya bisa kerjasama ya. Kalau misalnya ada yang tidak bisa bertanya itu silahkan diskusi ya. Beruntung Anda punya topik yang hampir sama semuanya ya, tidak ada bedanya ya. Rianti, Alir, Najah, Hani, Alin ya, Taka sama Probo itu semuanya bisa jadi solid gitu ya. Semuanya belajar ANSYS. Probo kalau misalnya eksperimen ya tidak menutup kemungkinan juga belajar ANSYS ya Probo ya. Nah, ya ANSYS kemudian SolidWorks ya. Silahkan Anda belajar mumpung Anda masih di sini ya, masih di teknik mesin ya. Nanti kalau sudah lulus Anda tidak punya kesempatan untuk belajar. Ya, waktunya sudah kerja ya Najah ya. Ya sudah magang bisa merasakan bahwa waktu itu nggak ada ininya, nggak ada berhentinya, nggak bisa belajar lagi. Ya. Baik,
Rasanya sudah cukup banyak yang Ibu sampaikan, ya. Mungkin ada pertanyaan 1, 2. Anda nggak pengen ke kampus gitu? Kemarin udah sempat ke kampus, Bu. Sudah sempat ke kampus? Iya. Kampusnya sudah buka, sudah 75% ya kapasitasnya. Silakan kalau mau buka. Ya, baik. Untuk hari ini rasanya sudah cukup banyak ya. Sangat